Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Kuharap kabar kalian senantiasa sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Jadi seperti biasa, di siang yang mantap ini gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas film yang keren abis. Kali ini gue bakal menceritakan sebuah film berjudul Below Zero yang dirilis pada tahun 2021. Film bergenre action ini menceritakan tentang seorang polisi yang bernama Martin. Ia berjuang untuk melawan seseorang yang berusaha menculik tahanan yang sedang ia pindahkan. Martin harus berjuang sendirian karena rekan-rekannya sudah dihabisi oleh sosok misterius ini. Namun tanpa diduga, ia akhirnya juga ikut membantu sosok misterius itu untuk melancarkan aksinya. Kira-kira siapakah sosok misterius tersebut? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Lalu bagaimanakah kisah dan perjuangan Martin selengkapnya? Segera siapkan posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kancut tenaga, and check it out. Di awal film kita akan diperlihatkan tokoh utama kita yaitu Martin. Ia adalah seorang polisi yang baru saja pindah ke kota Granada. Saat Martin baru saja memasuki kantor barunya, ia mengalami nasib sial karena harus bertugas memindahkan tahanan di hari pertamanya bekerja. Di sana ia bertemu dengan rekan barunya yaitu Montensios. Ia adalah polisi bertubuh tinggi yang sudah lama bertugas di kota itu. Martin diperingatkan olehnya tentang jam pemindahan dan cuaca pada malam itu, karena saat itu sedang mengalami musim dingin. Setelah berganti baju dinas, mereka berdua berangkat bersama ke penjara untuk menjemput para tahanan. Jadi ada 6 orang tahanan yang akan mereka pindahkan. Mereka adalah Romano, bos geng kriminal besar di kota tersebut. Kemudian para penjahat lain yaitu Ray. Ia ditahan karena melakukan pembunuhan terhadap pria yang memperkosa adiknya. Lalu ada sekelompok pencuri tua yang bernama Ramis, Pardo, Gollum, dan yang terakhir adalah seorang pemuda bernama Nano. Di sini sang sutradara belum memperlihatkan scene atau skenario yang menunjukkan tindak kejahatan Nano. Maka dari itu, pantengin video ini tanpa di-skip biar kalian tahu point of view dari film ini cuy. Kemudian Martin dan Montensios melakukan pemeriksaan pada barang-barang yang dibawa oleh para tahanan. Pemeriksaan dilakukan dengan sangat teliti sesuai dengan standar SOP kepolisian. Namun Montensios sempat terpancing emosi saat memeriksa Nano. Hal itu bisa terjadi karena Nano suka mengumpet pada para polisi. Mengetahui hal itu, Martin dengan sigap mencegah perbuatan Montensios agar tidak terjadi sebuah keributan. Setelah itu mereka semua segera dibawa ke mobil tahanan. Montensios sempat beradu argumen dengan Martin. Ia mengatakan bahwa ia lebih berpengalaman dalam menghadapi tahanan nakal seperti mereka ini. Namun dengan tegas, Martin menjawab bahwa ia mematuhi peraturan yang sudah berlaku. Setelah itu mereka berdua bergegas masuk ke dalam mobil. Terlihat mobil Martin berangkat dikawal satu mobil patroli di depan mereka. Perjalanan malam itu pun akhirnya dimulai. Martin bertugas sebagai driver mobil, sedangkan Montensios berjaga di ruangan belakang untuk mengawasi para tahanan. Awalnya perjalanan mereka terasa baik-baik saja. Namun mobil yang berada di depan melaju terlalu kencang sehingga Martin tertinggal jauh di belakang. Ia sempat melakukan kontak radio dengan mobil yang ada di depan. Namun Martin tidak mendapat jawaban dari sana. Montensios dibuat kesal oleh tingkah para tahanan. Mereka beradu mulut hingga membuat Montensios mengeluarkan kata-kata kasar agar mereka bisa diam. Namun Ramis dengan cerdik melancarkan aksinya. Ia bisa melepaskan borgol saat berada di toilet dengan kunci yang sudah ia sembunyikan sebelumnya. Tak lama kemudian, mobil yang mereka tumpangi mengalami kesialan. Mobil itu sempat mengalami hilang kendali karena jalan yang membeku. Beruntung Martin dengan sigap menginjak rem sehingga mobil tidak sampai mengalami tabrakan. Montensios kemudian turun untuk memeriksa keadaan sekitar. Sedangkan Martin
berjaga di dalam mobil dan kembali menghubungi mobil pengawal. Setelah beberapa kali mencoba, Martin tetap tidak mendapatkan jawaban. Setelah itu ia coba menghubungi Potensios, namun Martin tidak mendapatkan jawaban juga. Martin segera turun dari mobil untuk memastikan keadaan Potensios. Belum jauh perjalanan, Martin malah menemukan rekannya sudah tergeletak di jalanan. Ketika hendak memastikan keadaannya, tanpa diduga ia ditembak dari arah kegelapan. Dengan sigap, Martin mengambil kunci sel para tahanan yang dibawa oleh Potensios. Kemudian, ia segera masuk ke dalam mobil untuk berlindung. Ketika hendak menghidupkan mesin mobil tersebut, sosok misterius itu terus menembak ke arah Martin. Setelah terkena beberapa tembakan, akhirnya kaca anti peluru mobil itu pun pecah. Martin dengan sigap masuk ke ruangan belakang untuk berlindung dari serangan tersebut. Ramis yang kaget dengan kedatangan Martin akhirnya menunda rencana kaburnya hingga waktu yang tepat. Tak lama kemudian, orang tersebut menyiramkan bensin ke beberapa ruangan sel tahanan dan langsung membakarnya. Sel Pardo dan sel Rei akhirnya terbakar dengan dahsyat. Karena desakan Ramis dan para tahanan lain, ia akhirnya membuka sel mereka berdua. Pardo pun tewas di tempat akibat dari kejadian itu. Rei dan Ramis kemudian membuka pintu sel semua tahanan. Kemudian mereka semua mencoba merebut kunci yang dibawa oleh Martin. Dengan sekuat tenaga, Martin melawan mereka semua. Namun apa daya, Martin kalah sedangkan kuncinya diambil oleh Nano. Tiba-tiba, HD yang ia pegang berbunyi. Orang itu menyampaikan bahwa ia sedang mengincar Nano dan berjanji akan melepaskan mereka semua. Mendengar hal itu, Nano dengan sigap membunuh Romano hingga tewas. Hal itu ia lakukan karena ia sangat takut pada sosok misterius yang menyerang mereka. Kemudian Nano mengatakan bahwa orang itu akan membunuh mereka semua jika sampai ada yang membuka pintunya. Setelah itu, Nano menelan kunci itu mentah-mentah. Sosok misterius tersebut bernama Miguel. Ia adalah mantan polisi yang mundur dari jabatannya. Hal itu Miguel lakukan karena ia sangat kecewa dengan hasil sidang kasus pembunuhan dan pemerkosaan anaknya yang masih berusia 13 tahun. Oleh karena itu, ia mengincar Nano karena ingin mengetahui di mana jasad anaknya berada. Setelah itu, Miguel membawa mobil tersebut ke suatu tempat. Para tahanan mencoba kabur dengan mencari jalan di sisi bawah mobil. Namun tiba-tiba Potensios datang dari arah belakang dan aksi kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Karena kalah ukuran mobil, akhirnya Potensios tewas setelah mobil yang ia kendarai kehilangan kendali hingga menabrak batu di sebelah jalan. Miguel menghentikan mobil itu secara tiba-tiba. Dan tanpa disengaja, kepala Rei menancap pada sebuah baut dan membuatnya tewas seketika di tempat kejadian. Setelah memastikan Potensios tewas, ia segera membawa mobil tersebut ke sebuah danau yang sudah membeku. Miguel menembak es di bawah mobil sehingga mobil itu jatuh ke dalam danau. Martin dan para tahanan akhirnya bekerja sama untuk meloloskan diri. Sayangnya, Gollum harus meninggal karena kedinginan setelah menyelam untuk mengambil kunci milik Ramis yang sudah terjatuh. Dengan terpaksa, mereka meninggalkan mayat Gollum di tempat tersebut. Martin, Nano, dan Ramis akhirnya bisa keluar dari danau itu. Mereka keluar melalui lubang lampu yang berada di atap mobil baja. Karena telah menyelamatkan nyawanya, Martin akhirnya membiarkan Ramis untuk melarikan diri. Mengetahui Nano lari ke atas bukit, Miguel dengan sigap mengejar Nano dari arah belakang. Namun ia harus berhenti setelah Martin datang dan coba mengajaknya untuk bernegosiasi. Miguel menjelaskan kepada Martin bahwa ia hanya menginginkan Nano untuk mengetahui di mana keberadaan mayat anaknya. Setelah mendengar semua penjelasan, Martin menyarankan agar Miguel menghentikan tindakannya dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Miguel nampaknya tak mau mengikuti saran dari Martin. Setelah berhasil menembak Nano, Martin sempat mencegah Miguel dan melukai tangannya dengan sebuah pecahan kaca. Karena keinginannya sangat kuat untuk balas dendam,
Miguel tidak memperdulikan luka itu, kemudian pergi mengejar Nano. Adegan baku hantam antara Miguel dan Nano akhirnya terjadi. Mereka berdua bertarung mati-matian hingga titik darah penghabisan. Tak lama kemudian Martin datang sambil menodongkan pistol. Ia meminta Miguel dan Nano untuk menghentikan perbuatan mereka. Nano yang mengetahui Martin membelanya kemudian tertawa dengan keras sambil berkata, "Aku tidak akan memberitahu di mana aku membuang mayat putrimu." Sungguh lelaki bajingan. Martin yang terlarut dalam emosi akhirnya menembak tangan Nano dengan pistol jenis Magnum hingga tangan kanan Nano hancur tak tersisa. Dengan luka yang telah ia dapatkan, akhirnya Nano memberitahu Miguel bahwa mayat anaknya ia buang dalam sumur di sebuah kebun anggur di desa itu. Tak lama kemudian, helikopter pasukan bantuan akhirnya datang. Dan film pun tamat cuy. Ending yang mengharukan sekali. Jadi begitulah alur cerita film Blow Zero kali ini cuy. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah perjuangan seorang polisi yang bertugas dengan sepenuh hati, karena hal itu sudah menjadi amanah dalam tugas dan sumpahnya. Hal yang dilakukan Miguel adalah sebuah contoh perlindungan atas keadilan anaknya yang sudah dibunuh oleh pemuda-pemuda tak bertanggung jawab seperti Nano. Gue harap film ini bisa kalian jadikan contoh bahwa jika kalian menyakiti seorang perempuan, pasti ada hati dari seorang ayah, ibu, adik, ataupun kakaknya yang ikut tersakiti. Jadi jaga sikap dalam memperlakukan pacar atau istri kalian cuy. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Jika kalian mempunyai film-film menarik yang ingin gue bahas nantinya, kalian bisa memberikan ide tersebut dengan cara isi kolom komentar di bawah, agar film-film itu bisa menjadi inspirasi orang lain cuy. Jadi jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento. Dan di akhir kata, gue pamit, salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.